Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Kamelia Safitri. Semoga kalian bisa menerima materi pelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Sebelum masuk ke pelajarannya, kalian pernah dengar kata K3LH belum? Nah, kalau pernah di mana? Siapa di sini yang tahu singkatan dari K3LH? Acungkan tangan. Ya, benar sekali. Siapa namanya? Oh, Indra. Beri tepuk tangan kepada Indra. Yang kita bahas barusan merupakan materi pertama kita pada pertemuan kali ini, yaitu L3KH. Harapan Ibu, kalian bisa memahami betul apa itu L3KH. Dan kalian bisa menerapkannya baik itu di sekolah, semisal di laboratorium, di kelas, dan juga harapan Ibu, kalian bisa menerapkan materi ini di perusahaan kelak. Jadi, kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. 4.1 Melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Singkatan dari K3LH tadi yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan lingkungan hidup. Pengertiannya, maksudnya adalah setiap melakukan sesuatu pekerjaan, kita harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, kita harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Sehat artinya bahwa lingkungan itu telah benar-benar bersih. Ada dasar hukumnya loh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diatur oleh undang-undang. Ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kalau tujuannya Ibu, tujuannya ketiga yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Kemudian, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Bisa dipahami? Baik, dibuka dulu ya bukunya. Halaman 9. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja, agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja, agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya.
Untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman-teman. Selanjutnya bisa dibacakan oleh siapa namanya? Ida. Baik, dibacakan ya. Kalian di sini sekolah SMK, yang mana nanti kalian harapannya bisa bekerja di perusahaan. Jadi kalian harus tahu dengan betul cara mengatasi dan mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Mengidentifikasi bahaya di tempat kerja bertujuan untuk mengurangi risiko pekerjaan yang bakal terjadi dan langkah preventif atau pencegahan yang harus selalu ditanamkan tidak hanya bagi perusahaan tapi juga individu pekerjanya sendiri. Contoh penerapannya bisa kalian terapkan pada saat praktek kerja lapangan dan laboratorium. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk dua jenis, yaitu kecelakaan medis jika yang menjadi korban adalah pasien, kecelakaan kerja jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri. Kayak di sekolah, kita juga harus bisa mengidentifikasi apa saja yang dapat menjadi penyebab kecelakaan di laboratorium. Misalnya seperti kita tidak boleh, kalau di laboratorium kita tidak boleh membawa makanan atau minuman karena takut jatuh ke kabel atau alat-alat yang ada di sana. Pada saat praktek kerja lapangan, kalian harus mematuhi apa saja peraturan yang ada di perusahaan tersebut, atau kalian juga bisa lebih berhati-hati. Untuk memperkuat pemahaman pada pertemuan kali ini, saya akan membuat 3 kelompok, yang mana kelompoknya akan saya berikan tugas yang berbeda-beda. Untuk kelompoknya kalian bisa milih sendiri. Sudah terbagi kelompoknya? Baik, untuk semua kelompok dicatat ya. Untuk kelompok 1, identifikasikan dan cari nilai risiko di praktek kerja lapangan. Kemudian untuk kelompok 2, identifikasikan dan cari nilai risiko di laboratorium. Dan untuk kelompok 3, identifikasikan dan cari nilai risiko di lapangan kerja. Untuk waktunya sampai jam istirahat. Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Penilaian risiko adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasikan, seperti itu. Kemudian untuk kelompok 3, aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. Bahaya dari luar, lingkungan tempat kerja. Kemudian bahaya yang timbul di tempat kerja. Seperti itu untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, waktu sudah habis. Apakah sudah selesai? Dikumpulkan ya, kemudian dibacakan di depan. Pertama, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, dan terakhir kelompok 3.
Baiklah, sudah mempresentasikan semua jawaban-jawaban dari kalian. Jawabannya sudah bagus semua ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Untuk selanjutnya, karena waktu sudah habis, kalian bisa menanyakan pada teman kalian jika kalian ada yang kurang paham ya, atau tanyakan kepada saya minggu depan. Semoga materi pada kali ini bisa kalian terapkan nanti ya. Sebelum pelajaran hari ini ditutup, kita baca doa dulu ya. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.